Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sangkumpal, Bonang, Padang Sidempuan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Pedagang menolak penggusuran lapak mereka yang berada di bahu jalan. Adu mulut antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Padang Sidempuan, Sumatera Utara mewarnai penertiban pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang yang berada di Jalan Tamrin, Kota Padang Sidempuan, Jumat sore. Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution bersama petugas Satpol PP berusaha membersihkan Jalan Tamrin dari lapak pedagang yang berada di bahu jalan. Ratusan PKL yang menolak digusur menghadang kendaraan petugas. Saling dorong antara petugas dan PKL tak dapat dihindari. Kendati mendapatkan perlawanan dari PKL Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution berusaha menenangkan para pedagang. Wali Kota Padang Sidempuan menyarankan para pedagang pindah ke pasar tradisional Kodok, serta di dalam Pasar Sangkumpal Bonang. Pindahkan ke pasar Kodok atau Sangkumpal, apa alasan? Iya, itulah deh. Kalau kami hanya menyewa 12 juta di Pasar Mahera, hanya dengan sepeta, nah dari mana kami dapat duit? Kan nggak masuk akal deh. Sementara pinjaman rentenir ke rentenir ke rentenir, itu ajalah kerja kami tahun ke tahun. Jalan Tamrin ini adalah wajah. Para PKL menolak pemindahan karena khawatir mahalnya harga sewa kios, serta khawatir dagangan mereka tak laku di lokasi yang baru. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP di Jakarta menggelar razia kepada warga yang berkeliaran di jalanan. Satu ibu hamil yang terjaring razia menangis dan meronta meminta dilepaskan. Perempuan ini berlari kencang saat melihat Satpol PP di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta. Namun ia gagal kabur karena petugas lainnya sudah bersiaga di ujung jalan. Saat akan ditangkap, perempuan ini meronta dan mengaku hamil. Saya lagi ngisi, Pak. Nanti di atas. Saya lagi ngisi, Pak. Isi apa? Yaudah, kalau lagi ngisi, ayo mau diajak. Karena takut, perempuan yang mengaku sedang hamil 3 bulan ini menangis histeris. Kalau dia hamil kenapa tadi lari, Lihat Mbak? aja deh, Ibu. Kalau nggak percaya, saya kencing di celana, Ibu. Tadi kalau dia hamil kenapa lari, Mbak? Saya takut, Pak. Saya takut ditangkap. Berarti punya salah dong kalau begitu. Mbak punya rumah tapi? Punya. Mana, Mbak? Tidak jauh dari lokasi pengejaran perempuan yang diduga pengamen, petugas juga mengamankan manusia gerobak yang sedang beristirahat. Razia digelar karena kian maraknya orang dengan masalah kesejahteraan sosial berkeliaran di jalanan. Pemerintah daerah pun akan memberikan pendampingan kepada warga yang tertangkap. Fasilitasi ataupun kita angkut mereka ke panti sosial supaya mereka juga nanti bisa difasilitasi dengan pemerintah daerah. Katakanlah misalnya yang lansia, kita bisa tempatkan mereka di panti lansia. Demikian juga ada remaja. Sebetulnya mereka ini punya potensi dari sisi usia produktif mereka. Belasan penyandang masalah kesejahteraan sosial didata dan dikirim ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terutama Anda kaum wanita, selalu berhati-hatilah jika berada di pinggir jalan. Seorang wanita menjadi korban begal payudara oleh pria pengendara motor dengan modus pura-pura tanya alamat. Seorang wanita warga Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban begal payudara pria pengendara motor. Aksinya terekam kamera CCTV. Dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku melancarkan aksinya saat korban tengah fokus mengarahkan jalan.
Kesal dengan ulah cabul pelaku, korban sempat memukul kepala pelaku dengan tas. Polisi bertindak cepat. Kurang dari 24 jam setelah mendapat laporan korban, tim Reskrim Polsek Durensawit membekuk AI, pelaku begal payudara. Pelaku sendiri kita lagi BAP, nanti kita telusuri apakah dia punya penyakit atau apa, biar nanti kita selidikin selanjutnya. Barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Barang bukti yang diamankan ada CCTV, ada motor, ada helm, ada baju yang dipakai, termasuk celana dan sepatu. Pemuda 30 tahun ini mengaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan pelecehan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok pencuri bersenjata merampok minimarket di Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan. Saat beraksi, para pelaku melukai 2 karyawan minimarket yang mencoba melawan. Salah satu minimarket di Talanggabus, Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan disantroni 2 orang perampok. 2 pelaku berusaha merampok dengan senjata tajam. Para pelaku kemudian melukai 2 karyawan yang mencoba melawan. Peristiwa yang terjadi pada pukul 4.30 pagi ini berawal saat 2 pelaku datang ke minimarket dan langsung menghampiri karyawan yang beroperasi 24 jam. 1 korban yang melawan terluka di paha kiri, sedangkan 1 karyawan lainnya luka di tangan karena terkena sabetan celurit. Tidak ada pembicaraan apapun mereka. Minta apa dia? Tidak, langsung baik. Karyawan kami langsung baik, kan udah tahu mereka nodong. Jadi kan kita tahu apa tujuan mereka. Polisi yang menyelidiki kasus ini telah menangkap 1 pelaku dan masih memburu 1 pelaku lainnya. Percobaan 365. Pelakunya, Bang? Nah, untuk pelakunya diperkirakan 2 orang. Jadi pelakunya 2 orang. Dia masuk ke toko Senayan Indomaret menuju ke kasir. Pada saat menuju kasir, mereka mau melakukan percobaan perampokan. Kedua korban dirawat di Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri motor di Palopo, Sulawesi Selatan tertangkap basah warga saat melaksanakan aksinya. Pelaku sempat dihakimi massa sebelum dibawa ke kantor polisi. Inilah video amatir saat seorang pencuri sepeda motor di kota Palopo, Sulawesi Selatan ditangkap warga. Sebelum tertangkap, pelaku mencari korban yang hendak menjual sepeda motor, kemudian berpura-pura akan membelinya. Alih-alih mencoba motor korban, pelaku langsung tancap gas bersama rekannya. Korban lalu mengejar dan berhasil membuat jatuh pelaku, hingga warga yang melihat membantu menangkap. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku. Namun polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku dan dibawa ke Mapolsek terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Membawa motor tersebut, namun di perjalanan dihadang oleh masyarakat sehingga pelaku tersebut berhasil diamankan. Kemudian kami bersama tim langsung menuju ke TKP, mengamankan juga pelaku beserta barang bukti untuk mencegah terjadi sesuatu terhadap pelaku. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 2 pencuri spesialis pagar besi jatuh tertimpa pagar curiannya sendiri. Keduanya akhirnya kabur tanpa barang curiannya karena takut terpergok warga. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin ini ungkapan yang tepat bagi 2 pria yang berusaha mencuri pagar di Jalan Karya Gang Kartini, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya yang dilancarkan pada dini hari terekam kamera CCTV.
Satu pelaku yang menggondol pagar tertimpa pagar yang akan dicuri hingga terjatuh. Takut aksinya ketahuan warga, kedua pencuri spesialis pagar rumah ini kemudian kabur tanpa membawa barang curian. Pemilik rumah mengaku sempat mendengar suara berisik, namun tidak curiga kalau pagar rumahnya nyaris digondol maling. Jam setengah 5 subuh pas kedengeran baca Quran soalnya kan, jadi saya masih tidur, tiba-tiba kedengeran suara besi seperti jatuh gitu. Jadi kan spontan saya lihat ke jendela, kok pintunya sudah terbuka. Saya heran, tapi saya pasti belum ngeh gitu. Jadi saya baring lagi di tempat tidur sambil nunggu azan subuh. Jam setengah 6 tetangga bilang, itu Bu, pintu pagarnya mau dimaling orang katanya. Kasus pencurian pagar besi ternyata sempat menimpa warga lainnya. Pemilik rumah berharap petugas rutin berpatroli untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, seorang pria asal Bekasi ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap karena diduga menghabisi nyawa istrinya dengan tabung gas 3 kg. Petugas gabungan dari Polsek Jatisampurna dan Polres Metro Bekasi Kota membawa tersangka Hari Purnama ke ruang unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat tanpa perlawanan. Pelaku sebelumnya sempat buron usai membunuh istrinya di rumahnya di Jalan Randuraya, Kampung Keranggan Kulon, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban Novisa Fitri yang bekerja sebagai pemulung barang-barang bekas di sekitar rumahnya ini ditemukan tetangganya tewas dengan luka cukup parah di kepala usai dianiaya pelaku dengan tabung gas 3 kg. Histeris, nangis, ada warga yang dengar, disamperin ke sana. Dia lihat kondisi si anak itu memang udah berlumuran darah, minta tolong sama warga. Siapa yang berlumuran darah? Anaknya, anak yang pertamanya. Anak yang pertama. Berarti luka-luka juga ya? Enggak, anak yang pertama enggak, karena posisi si anak itu saat itu sedang tidur dengan ibunya. Oh, tidur bareng. Tidur bareng dengan ibunya, kemungkinan dipukul dengan tabung gas itu atau gimana. Ya darah itu ada di. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif di balik penganiayaan yang berujung pembunuhan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Akik, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang menderita gangguan jiwa. Di rumah Jalan Aki Komplek Permata di RT 15 RW 07 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat inilah seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas. Korban atas nama Rita Kusumawati, 72 tahun, diduga dibunuh oleh anak kandung yang menderita gangguan jiwa. Peristiwa tersebut bermula saat warga sekitar lokasi kejadian mendapatkan informasi dari anak korban berinisial AB yang mengabarkan ibunya telah tak bernyawa. Karena sering laporan ke Pak RT juga ini si ibu ini katanya suka dipukulin melulu sama anaknya. Dipukulinnya pakai apa Pak RT? Waduh, ya nggak tahu juga sih mukulinnya pakai apa. Jadi sampai biru-biru tuh tangannya juga. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa pelaku yang merupakan anak kandung korban yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Anak kandung tersangka inisialnya AB, usianya sekitar 35 tahun, diduga sementara mengalami gangguan jiwa. Informasi dari RT tersebut, sempat 1 bulan yang lalu si anak korban ini dirawat di rumah sakit Bogor. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta, sementara pelaku masih mendekam di Mapolsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak menjadi korban pembunuhan di Ogan Kompering Ulu Selatan di Sumatera Selatan. Sadisnya sebelum dibunuh, pelaku memperkosa korban yang masih duduk di kelas 6 SD.
Wahyu Purnomo kini menjadi tahanan Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Ia dengan sadis membunuh tetangganya yang masih berusia 12 tahun dan duduk di kelas 6 SD. Parahnya, sebelum dibunuh, korban diperkosa dan disetrum. Lalu kepala korban dibenamkan ke dalam air sehingga kehabisan oksigen. Jenazahnya lalu dibuang di tepi sungai Selabung, Kecamatan Buai, Sandang Aji. Pelaku selesai melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, pelaku kemudian melakukan tindakan lanjutan, yaitu menyetrum kaki dari korban dengan menggunakan alat-alat yang tadi kami sampaikan. Maksud dan tujuan pelaku melakukan itu adalah membuat korban tidak berdaya, tidak sadar ataupun pingsan. Polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya batang bambu, kabel, dan mesin setrum ikan yang digunakan untuk membunuh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria tega mencabuli 2 anak tirinya dan 1 anak kandungnya di Lampung. Mirisnya, aksi pencabulan sang ayah berlangsung sejak tahun 2017. Seorang pria berusia 56 tahun diamankan Polda Lampung perihal aksi pencabulan. DM, pelaku pencabulan tega melakukan aksinya kepada 2 anak tirinya dan 1 anak kandungnya. Polisi menangkap pelaku setelah menerima laporan dari paman korban. Berdasarkan pengembangan pemeriksaan, pelaku mulai beraksi sejak tahun 2017 silam. AJ, kemudian ada lagi seorang anak yang masih sangat di bawah umur, yaitu berusia 5 tahun, atas nama TT. Dan satunya lagi adalah anak yang masih berusia 2 tahun, atas nama A. Jadi inilah rekan-rekan sekalian yang memperberat sanksi hukum pidana terhadap tersangka. Pria yang berprofesi juru parkir liar ini beraksi ketika sang istri bekerja dan kondisi rumah tengah sepi. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana maksimal 15 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kakak beradik tewas tertabrak komuter lain di Cengkareng, Jakarta Barat. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.